Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari presentasi saya yang berjudul Pencemaran Udara, Pencemaran Air, dan Etika Lingkungan yang merupakan pelajaran mata kuliah Komsat Dasar IPA. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Gina Rautatul Jannah, NIM 14014214777, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, yang merupakan dosen pengampu saya, Dr. Sri Sulistiorini, MPD, dengan mata kuliah Konsep Dasar IPA. Pencemaran udara. Pencemaran udara adalah kondisi di mana kehadiran satu atau lebih substansi kimia, fisik, atau biologi di atmosfer yang dalam jumlah yang membahayakan kesehatan makhluk hidup dan merusak lingkungan. Pencemaran udara merusak kualitas udara. Kerusakan kualitas udara disebabkan berbagai sumber, yaitu sumber alamiah dan berasal dari manusia. Contoh pencemaran udara sumber alamiah yaitu berasal dari letusan gunung berapi dan kebakaran hutan. Sedangkan pencemaran udara yang bersumber dari manusia yaitu berasal dari kendaraan bermotor, gas buangan pabrik, pembangkitan tenaga listrik, asap rokok, dan masih banyak lainnya. Pencemaran udara ada dua macam, yaitu pencemaran udara primer dan pencemaran udara sekunder. Dampak dari pencemaran udara, yang pertama ada dampak bagi kesehatan, yang kedua pemanasan global, ketiga hujan asam, keempat eutrofikasi, kelima efek negatif pada satwa liar, dan yang keenam penipisan lapisan ozon. Lalu pencemaran air. Adapun pengertian dari pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, laut, dan air tanah yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Dampak dari pencemaran air adalah dampak kehidupan biota air, dampak kualitas air, dampak kesehatan, dan dampak terhadap estetika lingkungan. Salah satu contoh penanganan pencemaran air yaitu dengan cara mengolah limbah yang baik. Lalu etika lingkungan. Etika lingkungan adalah alternatif penyelamat lingkungan. Contohnya terhadap di lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga adalah salah satu tempat yang sangat efektif menanamkan nilai-nilai etika lingkungan. Hal itu dapat dilakukan dengan salah satu contohnya menanam pohon dan memelihara bunga di pekarangan rumah. Setiap orang tua memberikan tanggung jawab kepada anak-anak secara rutin untuk merawatnya dengan menyiram dan memberi pupuk. Lalu di lingkungan sekolah, kesadaran mengenai etika lingkungan hidup dapat dilakukan di lingkungan sekolah dengan memberikan pelajaran mengenai lingkungan hidup dan etika lingkungan melalui kegiatan ekstrakurikuler sebagai wujud kegiatan yang konkret dengan mengarahkan pada pembentukan sikap yang berwawasan lingkungan seperti pembahasan atau diskusi mengenai isu lingkungan hidup. Lalu untuk lingkungan masyarakat, pada lingkungan masyarakat, kebiasaannya berdasarkan pada etika lingkungan dapat ditetapkan melalui salah satu contohnya, membuang sampah secara berkala ke tempat pembuangan sampah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih.